di acara jam bersama. Semoga dimanapun kita baik, acara jam 2 kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, syukur bagimu sampai pada saat ini Tuhan memberkati kami, di mana Tuhan kami akan memulaikan acara jam doa kami. Biarlah Tuhan yang memberkati mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Biarlah Tuhan yang berkenan sehingga setiap jaringan kami, setiap kami boleh terberkati oleh acara firman ini. Teman-teman kami, apapun yang menjadi alasan mereka, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati dan kiranya boleh bergabung bersama kami. Kami serahkan acara ini, waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan mulai acara ini. Haleluya. Amin. Kita dengarkan lagu yang berjudul
kepada Kak Sondang, kami persilahkan Kak waktu dan tempat untuk membawakan sharingnya. Suara kakak jelas kan, Dek? Jelas, Kak. Kita bersatu dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Engkau Allah adalah pemilik kehidupan kami. Engkau Allah Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Buat di sore hari ini Tuhan, kami boleh kembali bertemu lewat virtual ini Tuhan. Kami boleh dipertemukan lewat jam doa puasa kami ini ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh campur tangan ketika kami boleh berjam doa puasa Tuhan. Dan tibalah saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan. Biarlah firman yang boleh disampaikan ini boleh menjadi firman yang berbuah, bahkan boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan berkati setiap jaringan kami Tuhan, bahkan berkati kami yang boleh hadir di tempat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan juga yang boleh terus tercurah atas kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Amin. Oke deh, jadi kakak mau sharing mengenai menjadikan doa sebagai gaya hidup. Jadi aku kakak sendiri mau nanya gitu kan sama teman-teman, adik-adik di sini, kira-kira menurut kalian doa itu apa sih artinya? Mungkin boleh dibantu dari Agnes. Doa itu artinya apa? Kalau menurutku Kak, doa itu salah satu cara kita berkomunikasi sama Tuhan gitu Kak. Lewat doa, salah satunya lewat doa gitu. Itu sih Kak. Makasih Agnes. Iya, doa itu merupakan salah satu alat ya untuk kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa itu adalah suatu permohonan kita, gitu kan? Permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Kalau berdasarkan Alkitab dalam Perjanjian Baru, doa itu merupakan suatu metode yang diminta oleh Allah supaya setiap orang yang percaya kepadanya, yang telah dianugerahkan keselamatan, diberkati oleh Tuhan gitu kan. Itu boleh kita lihat dalam Alkitab kita pada Matius 7 ayat 7 sampai 11. Nah, jadi apa sebenarnya arti doa itu gitu kan? Doa itu menyatakan kepercayaan kita kepada Allah dan doa merupakan napas kehidupan orang-orang percaya gitu. Nah, kenapa sih penting untuk berdoa? Mungkin kalau kita melihat lagi gitu kan, mungkin sering kali sih kita, ya aku selalu berdoa gitu, tapi yang kita dapat itu kita lalai gitu untuk berdoa. Mungkin ya sekedar berdoa lah, mungkin doa makan, doa sebelum tidur, yang kita lakukan gitu kan. Nah, kenapa sih penting untuk berdoa? Nah, karena tanpa doa, kehidupan rohani kita itu akan terganggu, bahkan akan mengalami kematian secara rohani gitu kan. Jadi kalau kita itu nggak berdoa, ya akan mengalami kematian. Maksudnya kematian itu dalam arti bukan kematian secara fisik gitu kan, tapi secara rohani kita. Jadi kehidupan rohani itu seperti padang rumput yang kering gitu, yang karena kita pun nggak ada komunikasi dengan Tuhan gitu kan. Tadi udah dibilang sama Agnes bahwasannya doa itu merupakan suatu komunikasi kita kepada Tuhan untuk menyampaikan segala harapan, permintaan, permohonan kita kepada Tuhan. Makanya doa itu penting bagi orang-orang percaya. Nah, tapi yang kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kayak kakak bilang tadi kan, kita terlalu menganggap
doa itu biasa-biasa aja gitu. Makanya kita seringkali lalai dalam berdoa. Bahkan mungkin kita ketika tidur pun ada yang lupa untuk berdoa. Tapi mungkin nggak ada yang di sini ya. Mungkin di luar sana lah gitu. Misalnya kayak mau tidur pun, atau ketika kita bangun tidur, ketika kita memulai aktivitas kita, mungkin kita lupa gitu kan. Karena ada hal-hal yang mungkin membuat kita jadinya, nantilah dulu kita berdoa itu. Nanti kan bisa, atau nantilah pas mau doa makan aja lah, taunya Tuhan itu. Mungkin pemikiran kita banyak yang seperti itu. Tapi mungkin di tempat ini nggak ada gitu kan. Nah, bahkan kita juga berdoa sering kita lakukan ketika kita hanya meminta sesuatu gitu. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, ketika kita pengen ini aku Tuhan, baru kita datang sama Tuhan, baru kita berdoa gitu. Itulah yang sering kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apakah kita seperti itu? Kakak rasa di tempat ini nggak kayak gitulah ya. Nah, kakak mau ajak kita belajar dari tokoh Alkitab. Kakak rasa ini mungkin udah sering kalian dengar gitu kan, dari tokoh Nehemia. Nah, boleh nggak ada yang bacakan dari Nehemia pasal 1 ayat 4. Ayat 4, 5, 6. Nehemia 1, 5, 6, Kak. Nehemia 1 ayat 4, 5, 6, Dek. Nehemia 1, ayat 4, 5, dan 6. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian, dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu, siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami, orang Israel telah lakukan terhadapmu. Makasih Dek Fitri. Nah, tadi udah dibacakan Fitri, Nehemia pasal 1 ayat 4, 5, 6. Nah, di situ jelas. Jadi aku mau cerita sedikit tentang Nehemia ini. Nah, si Nehemia ini seorang juru minum, seorang pelayan di di istana Artasasta gitu kan. Dia mengabdikan dirinya kepada Raja Persia untuk sebagai juru minum raja. Artinya dia memiliki kehidupan yang sudah layak gitu kan. Dia udah memiliki kedudukan yang udah baik lah. Mungkin kalau kita tarik dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan, pelayan Kak, kan pelayan itu biasa-biasa aja Kak, gitu kan. Pelayan itu kan hanya dia kan cuma juru apalah ya gitu. Tapi justru dia memberikan diri, dia tuh mendedikasikan dirinya itu untuk melayani si raja tadi sebagai juru minum raja gitu kan. Artinya ketika dia memberikan minuman, Nehemia akan lebih dulu untuk mencicipi minuman tersebut. Jadi kalau misalnya ada racun, ya Nehemia dulu yang akan terkena. Sebenarnya kan itu kan udah risiko tinggi gitu kan kepada Nehemia. Tapi lagi-lagi Nehemia tetap menyerahkannya kepada Tuhan gitu kan. Nah, apa yang dia lakukan Nehemia pada saat itu? Nah, si Nehemia ketika dia melayani raja, datanglah seorang dari Yehuda menemui dia pada saat itu kan, namanya si Hanani. Di situ dia memberitakan kabar bahwasannya tembok Yerusalem itu telah terbongkar, telah roboh, pintu-pintunya terbakar habis. Nah, kalaulah itu terjadi pada diri kita gitu kan, mungkinlah kita lihat kepada bangsa kita, bangsa Indonesia gitu kan. Kalau kita mengalami seperti itu, apa yang kita lakukan? Apa kita lari? Apa kita menghindar? Apa kita nggak acuh gitu? Maksudnya ya udahlah, itu kan ada pemerintah Kak. Kenapa kita repot-repot untuk hal itu?
Justru Nehemia di sini malah dia menunjukkan betapa sedihnya dia melihat bangsanya mengalami kerobohan tembok Yerusalem tadi itu. Bahkan dia melakukan puasa dan berdoa kepada Tuhan. Luar biasa ya Nehemia ini gitu kan. Kira-kira bisa nggak kita melakukan hal seperti Nehemia ini gitu kan. Bahkan dia menyadari ketika dia berpuasa, dia ingin merendahkan diri kepada Tuhan gitu kan. Sebenarnya seringkali juga dalam berpuasa yang kita lakukan, kita nggak tahu makna atau tujuan dari puasa itu sendiri. Mungkin banyak orang-orang melakukan puasa itu ketika berada dalam kesesakan dan masalah yang berat. Bahkan ada juga puasa dilakukan untuk diet, biar nggak gemuk kali, Kak. Kuruslah dulu, aku puasalah dulu. Tapi nggak tahu gitu apa tujuan sebenarnya dari berpuasa itu. Bahwasannya sesungguhnya puasa itu adalah untuk perkara-perkara rohani gitu. Terutama ketika kita hendak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Artinya dalam firman-Nya pun kan berkata di 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, itu yang dilakukan si Nehemia. Dia berpuasa, lalu dia berdoa. Bagaimana Nehemia berdoa? Ketika itu dia mengakui setiap dosa-dosa bangsanya. Bukan hanya bangsanya, tapi keluarganya, bahkan dirinya. Karena dia menyadari bahwasannya permasalahan yang terjadi itu oleh karena penyebab utamanya adalah karena mereka gitu kan. Yang kedua, Nehemia juga ingat bahwa Allah telah memilih Yerusalem sebagai tempat di mana namanya akan diam. Di sini aku lihat sih Nehemia itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang pendoa yang luar biasa bagi bangsanya gitu kan. Lagi-lagi ketika dia mendapatkan kabar buruk itu, dia menyerahkannya kepada Tuhan dan dia yakin bahwasannya Tuhan akan turut bekerja, bahkan akan menolong dia untuk melakukan pembangunan tembok Yerusalem tadi itu kan. Kemudian si Nehemia ini juga ketika dia ingin kembali ke Yerusalem untuk membangun itu, apa yang dilakukan dia? Dia berdoa lagi. Dia berdoa menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan menggerakkan hati raja untuk memberikan dia izin supaya dia boleh kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok tersebut. Pernah nggak sih kita ketika kita mengambil suatu keputusan, kita berdoa dulu? Misalnya nih, aku besok mau pergilah dulu ke Parapat misalnya, contohnya jalan-jalan. Udah pergi aja kita. Atau contohnya dalam mengambil judul skripsi, kan? Udahlah, aku ambil aja judul ini, kayaknya lebih mudah ini gampang, ini segala macam. Kita lupa, yang kakak bilang tadi itu, seringkali kita lalai. Sering ya kita lakukan, tapi kita nggak mengerti tujuannya itu apa, bahkan kita menganggap itu biasa-biasa aja. Padahal tadi di lagu yang kita nyanyikan tadi, bahwa doa itu besar kuasanya gitu kan. Ketika kita yakin mendoakannya dengan iman kepercayaan kita, akan besar kuasanya bagi kita gitu kan. Nah, Nehemia di sini justru ketika dia melakukan sesuatu, dia berdoa dulu gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Hati raja luluh melihat si Nehemia. Dia sedih juga melihat Nehemia ini sedih kan. Nah, diizinkannya lah si Nehemia ini dengan cara apa? Ketika itu dia menjadi gubernur. Supaya apa? Supaya dia itu boleh kembali membangun tembok Yerusalem tadi itu kan. Nah, ketika itu juga, ketika si Nehemia ini memulai proyek pembangunannya ini, dia juga mengawalinya dengan doa. Ketika dia melaksanakannya juga, dia mengawalinya juga dengan doa. Ketika dia selesai, ditutupnya juga dengan doa. Jadi, dalam kehidupan Nehemia itu, semua berdasarkan dengan doa. Kayak kakak bilang tadi, doa itu merupakan suatu napas kehidupan bagi orang-orang percaya. Bahkan menyatakan permohonan permintaan kita kepada Tuhan. Mungkin
ketika kita berdoa ada hal yang mungkin, Kak, aku berdoa, aku minta supaya aku ujian, aku dapat nilai A. Tapi pas aku selesai ujian, pengumuman, aku dapat nilai C, Kak. Mananya, Kak? Gitu kan. Nah, seringkali juga kita menganggap doa itu karena permintaan kita sendiri. Kita nggak tahu bahwasannya lagi-lagi dalam doa kita itu ya memang harus kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, gitu kan. Semuanya akan indah pada waktunya ketika kita memang ya tetap bersabar, menunggu doa-doa kita tadi. Nggak secara instan gitu kan, Dek. Ketika kita berdoa, Tuhan langsung jawab. Tuhan pun pasti melihat bagaimana iman kita ketika kita berdoa, menyerahkannya kepada Tuhan gitu kan. Enggak lah kita berdoa hari ini langsung dijawab Tuhan hari ini juga gitu kan. Ya kita pun harus bersabar. Nah, Nehemia berdoa bukan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk saudara-saudaranya yang mengalami kekabungan tadi ketika tembok Yerusalem itu terbongkar gitu kan. Tapi dia untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Terus ia berdoa juga dengan sungguh-sungguh, bukan hanya agar diberkati tetapi agar Allah dimuliakan. Makanya ketika kita dalam berdoa pun perlu kita mengoreksi kan. Apakah kita sudah benar dalam berdoa? Apakah kita sudah benar-benar memuliakan Tuhan dalam doa kita? Nah, yang kita lihat dari si Nehemia ini, imannya terbukti kepada Allah ketika dia memimpin dan melayani umat Tuhan melalui doa. Semuanya cerita Nehemia itu ada doa. Makanya Kak bilang tadi, dia tokoh yang luar biasa gitu. Kehidupan doa dia itu luar biasa. Makanya doa Nehemia itu menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan yang sangat erat sama Allah. Bahkan dia menyadari tanpa Allah, dia kan nggak akan mampu untuk melakukan sesuatunya. Contohnya kayak tadi membangun tembok itu, dia nggak akan mampu ketika dia nggak menyerahkannya kepada Tuhan gitu kan. Apa sih yang dipercayai Nehemia ketika dia berdoa? Yang pertama, Dek, ketika Nehemia berdoa, dia itu percaya bahwasanya Tuhan turut campur ketika dia boleh membangun tembok Yerusalem. Tuhan akan memampukan dia. Dia meyakini dan percaya Tuhan akan menolong dia. Yang kedua, Nehemia percaya bahwa Allah yang melindungi dia pada saat menghadapi raja. Makanya ketika dia meminta izin kepada raja, Tuhan menggerakkan hati raja untuk mengizinkan dia kembali ke bangsanya tadi untuk membangun tembok tersebut. Yang ketiga, Nehemia percaya bahwa dia akan berhasil dan mendapat belas kasihan daripada Allah untuk melaksanakan misinya. Makanya tembok Yerusalem itu berhasil dia bangun. Karena apa? Dibangun dia melalui doa. Dilaksanakan dia juga dengan doa. Ketika selesai pun ditutupnya dengan doa. Kemudian apalagi yang perlu kita lihat? Ya dalam kehidupan Nehemia dengan tulus gitu untuk berdoa bagi bangsanya. Bukan kayak Kak bilang tadi, dia itu bukan hanya untuk kepentingannya supaya dia menerima jabatan sebagai gubernur tadi atau bupati ketika dia diberikan kepercayaan untuk kembali, bukan hanya untuk dirinya supaya dia dibangga-banggakan atau dia disanjung ketika dia boleh berhasil membangun tembok Yerusalem tadi kan. Nah kemudian bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah membuat doa menjadi gaya hidup kita? Atau justru selama ini kita malah lalai dalam berdoa? Atau kita sering menganggap doa itu biasa-biasa aja? Atau kita seringkali yang kita lakukan berdoa ya sebelum tidur, makan, gak ada waktu memang khusus yang kita berikan kepada Tuhan gitu. Kakak rasa ketika kita boleh memutuskan untuk berjam doa berpuasa ini adalah hal yang baik ya, Dek. Karena disitulah kita boleh merendahkan diri kita kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Pasti banyak hal yang mungkin
teman-teman, adik-adik semua yang boleh diharapkan dalam berdoa gitu. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada cita-cita, ataupun mungkin ada masalah yang dihadapi dalam keluarga, ataupun dalam studi, ataupun dalam pelayanan. Jadi segala sesuatunya itu harus kita didahului dengan doa gitu. Tanpa doa, maka kehidupan rohani kita itu akan mati, akan sia-sia, akan kering. Mungkin ada beberapa orang menganggap, masa Kak, kehidupan kita akan kering. Pasti akan berbeda kali kalau kita itu nggak berdoa. Bahkan ketika kita mengambil sesuatu pun, kayak tadi keputusan yang kita ambil itu ketika kita nggak melakukannya, tidak didahului dengan doa, maka semuanya akan ya sia-sia. Ujung-ujungnya nanti kita akan merasakan, iya ya, kenapa tadi aku nggak berdoa dulu sama Tuhan? Nanya sama Tuhan, benar nggak keputusan yang ku ambil ini? Misalnya nih, aku keluar aja lah dari organisasi itu. Nggak pas kayaknya aku, nggak cocok kayaknya aku, nggak akur aku sama satu timku. Kenapa kita nggak tanya dulu sama Tuhan? Benar nggak sih keputusan kita lakukan itu, gitu kan? Bahkan ketika bangsa Indonesia ini mengalami masalah pandemi saat ini, apakah kita sudah berdoa untuk bangsa kita? Atau kita malah ya udahlah menikmati libur, bersyukur kita ya kan karena ada pandemi ini, jadi kita menikmatilah dulu gitu kan. Jadinya kita lalai, kita nggak ada berkontribusi gitu untuk bangsa kita ini. Malah kita untuk mendoakan bangsa kita ini pun supaya kita boleh ditolong Tuhan untuk melewati masa-masa ini pun mungkin kita lupa ya. Kita bisa mengikuti teladan si Nehemia ini untuk boleh mendoakan bukan hanya diri kita aja kita doakan, Dek. Tapi kita berdoa untuk orang-orang terdekat kita, orang-orang satu tim kita, orang satu pelayanan kita, bahkan keluarga kita, saudara-saudara kita, bahkan untuk bangsa dan negara kita ini pun kita harus berdoa untuk itu, Dek. Sama halnya yang dilakukan Nehemia. Untuk itu, mari hiduplah di dalam doa dan beriman kepada Tuhan, karena segala sesuatunya yang kita harapkan, Tuhan yang akan memberikan keberhasilan bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Benar ya Tuhan, melalui doa lah kami boleh berkomunikasi dengan Engkau ya Tuhan, menyatakan setiap permohonan kami, harapan kami, kerinduan kami Tuhan kepadamu. Bahkan Tuhan, ketika kami tidak berdoa, kami merasakan Tuhan, kehidupan kami seperti kering Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, pimpinlah kami. Ketika kami boleh terus berjuang untuk melakukan setiap apa yang boleh Tuhan inginkan kami kerjakan Bapa. Terkhusus ya Tuhan, dalam pelayanan KMK UMI, biarlah Tuhan, hanya melalui doa lah Tuhan kami boleh menyerahkan segala pelayanan kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh belajar dari Nehemia. Ketika kami Tuhan boleh menyerahkannya terlebih dahulu Tuhan kepadamu. Ketika kami juga Tuhan boleh bertanya dulu Tuhan kepadamu. Setiap keputusan, bahkan apapun yang akan kami kerjakan Tuhan, ajar kami untuk boleh bertanya terlebih dahulu Tuhan kepadamu melalui doa. Ampuni kami Tuhan ketika kami dalam berdoa pun sering Kau dapati tidak setia. Bahkan Tuhan dalam setiap harapan kami, bahkan dalam setiap program yang mungkin kami kerjakan di hari-hari yang akan datang Tuhan, baik itu Natal, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menyerahkannya di lewat doa kami. Pimpin kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Biarlah lewat doa kami ini, Engkau yang terus dimuliakan ya Bapa. Engkau yang terus dipuji. Terima kasih ya Tuhan, lewat firman hari ini kami boleh belajar
Untuk kami boleh lebih serius lagi Tuhan dalam berdoa. Untuk kami boleh terus merendahkan diri Tuhan di hadapan-Mu. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak akan mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Tolong kami Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk sharingnya Kak. Baiklah Kakak dan teman-teman, kita akan memulai jam doa kita pada saat ini. Tetapi sebelumnya, mari kita dengarkan lagu yang berjudul Engkau yang Terindah. Terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Manis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau ya besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja.
wajahmu. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke jam doa kita. Mari kita berdoa. Mari kita bersyukur untuk jam doa dan puasa yang boleh kita laksanakan dan ikuti saat ini. Mari bersyukur untuk waktu yang kita berikan. Kita boleh berhenti sejenak dari aktivitas kita untuk mengikuti jam doa pada saat ini. Mari kita berdoa dan bersyukur. Mari kita mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang masih boleh kita rasakan melalui penyertaan dan perlindungan serta cinta kasih Tuhan. Mari kita bersyukur. Mari bersyukur untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang tua, saudara, teman-teman yang senantiasa masih dalam perlindungan Tuhan, yang sampai saat ini masih ada bersama-sama dengan kita. Mari kita bersyukur. Untuk menutup doa ucapan syukur kita dibawakan oleh Kak Mia. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang menyertai kami tiap hidup kami Tuhan, yang tak pernah lepas dari hidup kami setiap cinta kasih Tuhan. Kami mau bersyukur untuk setiap hari yang Tuhan berikan kepada kami, untuk pertolongan Tuhan, berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, pun kami mau bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan yang memberikan memberikan hal yang baik bagi kami, Bapa yang baik. Begitupun Tuhan, kami mau bersyukur untuk setiap teman, keluarga, bahkan teman-teman sepelayanan kami. Biarlah Tuhan yang menyertai, biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan kerinduan kami bersyukur kepada-Mu. Amin. Amin. Kakak dan teman-teman sekalian, saat ini juga kita akan masuk ke doa penyembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah dalam hidup kami. Engkau Allah yang menciptakan segala sesuatu. Lewat ucapan dan firman-Mu lah semua jadi ya Bapa. Bahkan kehidupan kami juga adalah hasil karya Tuhan. Hal yang ajaib, besar, dan hanya Tuhan yang kami sembah. Tuhanlah yang memberikan kami kesehatan, umur panjang, dan bahkan berkat-berkat yang boleh kami terima sampai saat ini. Dan Tuhan, sudah sewajarnya kami menyembah Engkau. Mari kita berdoa menyembah Dia.
Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih sampai saat ini Tuhan boleh memberkati kami. Tuhan menyertai kami Tuhan. Tuhan memberkati rangkaian acara. Jangan doa kami Tuhan. Untuk selanjutnya, Engkau Allah yang kami sembah dan hanya Tuhan yang kami sembah. Saat ini kami bukan bertujuan untuk mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi kami yang menyatakan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhanlah dan hanya Tuhan yang layak kami sembah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sampaikan doa kami hanya di dalam nama anak Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita melanjut ke acara selanjutnya, mari kita dengarkan lagu pujian yang berjudul Tercurah Darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya. Sekarang kita akan masuk ke doa pengakuan dosa dan permohonan kita. Mari kita berdoa. Mari kita merenungkan sejenak keberdosaan kita yang telah kita lakukan, yang kita sengaja atau tidak kita sengaja, yang mungkin menyakiti hati sesama kita, bahkan telah menyakiti hati Tuhan. Mari kita mohon ampun.
Mari kita renungkan kembali, mungkin dalam studi, pekerjaan, bahkan pelayanan kita, terkadang kita tidak mengandalkan Tuhan dan melakukan semuanya sesuai dengan kemauan dan kehendak kita, menuruti keinginan daging kita, sehingga yang kita lakukan tidak berkenan di hadapan Allah. Mari kita mohon ampun. Mari kita renungkan bagaimana kita sebagai anak, mahasiswa, bahkan sebagai pengikut Kristus yang terkadang kita lalai dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab kita. Bahkan terkadang mengeraskan hati dan tidak mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Mari kita berdoa dan mohon ampun. Yesaya 43 ayat 25 mengatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu sampai saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak hal yang kami lakukan yang menyakiti hati sesama kami dan mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Kami sering lalai dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Ampunkan kami Tuhan atas keberdosaan kami. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, sesungguhnya Tuhan, kami tidak layak di hadapan-Mu. Tetapi oleh karena cinta kasih-Mu Tuhan melayakkan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kakak dan teman-teman sekalian, saat ini juga kita akan masuk ke doa permohonan kita. Mari kita berdoa. Mari kita kembali berdoa menaikkan permohonan kita. Mari kita memohon kepada Tuhan untuk studi, pekerjaan, dan pelayanan kita, agar kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita dalam mengerjakannya, supaya setiap yang kita kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk keluarga, orang tua, saudara, bahkan teman-teman yang ada di sekeliling kita. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka. Mari kita berdoa.
Mari kita berdoa untuk pelayanan yang ada di UKM-KMK UMI. Berdoa untuk setiap komponen pelayanannya. Kiranya setiap komponen dalam pelayanan ini boleh bertumbuh dan rindu untuk terus dimuridkan dan memuridkan. Mari kita berdoa. Mari juga kita doakan untuk persiapan ibadah Natal UKM-KMK UMI, agar setiap persiapan boleh matang dan pengerjaan boleh berjalan dengan lancar untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk kampus metodis, biarlah sampai saat ini boleh menjadi tempat dalam mengalirkan pengetahuan. Berdoa kiranya Tuhan senantiasa memimpin kampus ini. Mari kita berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di dalam kampus metodis, dari rektor, dekan, dan para dosen serta pegawai, agar Tuhan berikan hikmat bijaksana dalam memimpin kampus. Mari kita berdoa. Mari kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati bangsa Indonesia. Berdoa untuk para pemimpin dan seluruh aparatur pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana, keadilan dan roh yang takut akan Tuhan ada di dalam mereka dalam menjalankan tugas sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa.
Mari berdoa untuk wabah COVID-19 melanda bangsa ini. Kiranya belas kasihan Tuhan yang menyertai bangsa ini. Mari kita juga berdoa untuk vaksin yang akan direalisasikan pada tahun depan boleh membawa pengaruh dan kebaikan dalam negeri ini. Mari kita doakan. Mari berdoa untuk bencana banjir yang melanda kota Medan. Berdoa agar kiranya setiap korban yang mengungsi boleh mengalami pemulihan dan segala kerusakan-kerusakan akibat banjir boleh segera teratasi. Mari kita berdoa. Kita juga berdoa untuk bencana banjir yang melanda beberapa kecamatan di kota Medan. Berdoa kiranya korban diberikan kekuatan, kesabaran daripada Tuhan. Berdoa agar kiranya masyarakat di tempat pengungsian dapat dilayani dengan baik dan mengalami pemulihan. Mari mengucap syukur atas segala kebutuhan kita yang boleh terpenuhi. Bersyukur juga untuk apa yang terjadi di dalam kehidupan kita dan orang-orang yang berada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Untuk menutup doa permohonan kita, sekaligus jam doa kita pada hari ini dibawakan oleh Kak Sonang. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika kami boleh berjam doa pada saat ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan, Engkau telah mendengar setiap doa-doa permohonan kami ya Bapa yang boleh kami panjatkan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu Tuhan kepada kami. Dengarlah Tuhan seruan doa kami ini kepada-Mu ya Bapa. Ada banyak hal yang menjadi kerinduan kami Tuhan pada saat ini. Kiranya Engkau yang boleh mendengarkannya Bapa. Kiranya Engkau yang boleh memberkatinya. Kami bermohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Tolonglah pelayanan kami ini Tuhan.
supaya pelayanan ini Tuhan boleh tetap menjadi pelayanan yang gemilang Tuhan, yang boleh terus menjadikan anak-anak Tuhan boleh menjadi rekan-rekan sekerjamu ya Tuhan. Bahkan biarlah Engkau memberkati setiap pelayananmu ya Tuhan. Pelayanan yang boleh dikerjakan kami Tuhan, bahkan setiap pengurus yang boleh memberikan diri Tuhan dalam pelayanan ini Bapa. Berkati Tuhan setiap mereka yang boleh memberikan diri, berikan kesatuan hati Tuhan dalam pelayanan ini. Biarlah Tuhan mereka boleh mengerjakan pelayanan ini Bapa dengan penuh sukacita Tuhan. Sehingga Bapa dalam pelayanan ini juga Tuhan, banyak orang-orang yang merasakan pertolongan Tuhan, damai sukacita, bahkan berkat Tuhan yang boleh terus tercukupi dalam kehidupan mereka Bapa. Bapa di surga yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Kami mohon juga Tuhan belas kasihan-Mu. Sendengkanlah Tuhan telinga-Mu bagi kami Tuhan. Tolonglah kami dalam setiap permasalahan yang terjadi saat ini Tuhan, terkhusus Tuhan pandemi ini. Bapak, kami tidak tahu Tuhan bagaimana kami untuk melewati hari-hari kami ini Tuhan. Tetapi satu hal yang kami yakini Tuhan, Engkau ada berserta kami Tuhan, untuk kami boleh melewati hari-hari kami ini Tuhan. Biarlah kesehatan boleh tetap ada dalam kehidupan kami Tuhan. Maka juga Tuhan, biarlah perencanaan vaksin yang boleh direncanakan di tahun 2021, Tuhan yang memimpin setiap peneliti Bapak, yang boleh menerbitkan vaksin akan diterbitkan di 2021 Tuhan. Biarlah kiranya itu boleh menjadi berkat bagi masyarakat Tuhan, sebagai pencegahan Tuhan supaya tetap kuat, tetap terjaga Tuhan untuk melawan virus corona ya Bapak. Bahkan juga Tuhan Hamba berdoa juga untuk perencanaan Natal KMK UMI Tuhan di tanggal 12 ini Bapak, setiap persiapan yang boleh dikerjakan para pengurus, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menolong. Biarlah Tuhan kiranya dalam persiapan ini, lagi-lagi Tuhan, Engkau yang boleh hadir menolong kami Bapa, sehingga Tuhan di Natal nanti kami boleh memberikan kado Natal yang terbaik hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, biarlah sukacita Natal boleh terus memelihara kehidupan kami. Bahkan juga Tuhan, buat teman-teman yang boleh andil dalam pelayanan Bapak, baik itu sebagai MC, singer, Tuhan juga yang memakai mereka Bapak, pemain musik, bahkan juga Tuhan yang memakai mereka untuk melayani dengan penuh sukacita. Pimpinlah kami Tuhan ketika kami boleh mengerjakan pelayanan ini dengan penuh harapan. Tolonglah kami ya Tuhan ketika kami boleh mengerjakan ini Bapak dengan penuh pertolongan-Mu. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk permasalahan yang terjadi di Kota Medan Bapak, banjir. Biarlah Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu juga kami menyerahkannya Bapak. Biarlah Tuhan setiap pemerintah boleh sigap Bapak dalam menghadapi permasalahan banjir ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga menghiburkan masyarakat yang boleh mengalami kebanjiran ini Tuhan. Baik itu yang kehilangan pangan, bahkan kehilangan rumah, kerajaan-Mu. Berikanlah kami pada hari ini Tuhan, dan kami syukur. Berikanlah kami Tuhan. Tuhan Kak.
Kayaknya masuk lagi ya, Kak. Oh iya. KM kaum. Halo, Kak Li. Kak, kita mau sisi foto. Tapi nggak ada yang pakai laptop, Kak. Kameranya bisa. Ini Kak Tri yang ambil ya, Kak. Ini agak ribut ya, teman-teman. Hitung, Kak. Iya, Kak. 3, senyum ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Dua kali lagi. Jadi 1, 2, 3. Sekali lagi. Makasih ya, Kak. Makasih ya, teman-teman dan kakak. Thank you, Devi. Makasih semuanya. Makasih semuanya. Thank you, Kak, teman-teman. Selamat berbuka puasa. Iya, Dek. Yang punya kerjaan, yang mau live duluan boleh.